Nah, di sini anak-anak itu sudah tahu apa itu kaidah dhamir dan takwil. Ngerti Bu? Baik, di sini kaidah dhamir dan takwil ini merupakan konsep penting dalam ilmu tafsir, bahkan fikih dan hukum agama Islam. Kaidah dhamir dan takwil ini mempelajari kedua kaidah ini membantu memahami anak-anak dalam mengetahui hukum-hukum, baik hukum dalam Al-Quran, baik hukum dalam hadis, baik hukum dalam fikih, banyak tentang hukum-hukumnya ya. Ibu. Nah, jadi kaidah dan takwil ini lebih memberikan pemahaman seluruh anak-anak agar bisa memahami kaidah dhamir dan takwil. Nah, kita masuk langsung saja ke definisi kaidah dhamir. Nah, jadi kaidah dhamir merujuk pada pemahaman teks Al-Quran dan hadis secara literal sesuai dengan makna ataupun zahirnya. Dalam konteks ini, kata-kata dipahami sesuai dengan arti harfiahnya tanpa adanya penafsiran lebih lanjut. Nah, jadi apa yang anak-anak pikirkan tentang kaidah dhamir yang terbayangkan? Dhamir itu kan jelas ya. Jelas saja. Baik, bisa ada lagi pendapat? Baik, jadi benar ya. Yang ini mengatakan tadi bahwa kaidah dhamir ini jelas. Jadi jelas dikatakan dhamir ini yang mana jelas hukumnya yang di dalam Al-Quran itu. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Tidak. Contohnya mudah sekali anak-anak. Kita sebagai umat Islam kan diwajibkan sholat tidak? Iya. Nah, itu termasuk contoh dari dhamir ini, yaitu sudah ada hukum di dalam Al-Qurannya. Yang mana di dalam Al-Quran kan telah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu itu bisa ditinggalkan? Tidak. Karena itulah dalam kaidah dhamir itu wajib sebagai umat Islam atau Muslim seluruh di dunia ini yang beragama Muslim wajib menunaikan sholat 5 waktu. Nah, ada juga nih ternyata definisi kaidah dhamir ini ada kesederhanaan, menghindari penafsiran yang kompleks dan rumit. Jadi kaidah dhamir ini menghindarkan kan ketentuan hukumnya itu sudah jelas, jadi tidak perlu atau penafsiran dalam fikih ataupun penafsiran yang lain ulama-ulama lainnya, tapi kaidah dhamir ini sudah tentu di dalamnya ya. Jadi ada kedua penjelasan. Jadi kaidah dhamir ini mempunyai kejelasan, membuat pemahaman hukum menjadi lebih mudah dan terdefinisi. Adapun juga yang ketiga konsistensi, yaitu memastikan kesesuaian makna dengan yang tertulis. Jadi sesuai makna apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Nah, jadi anak-anak itu sudah dapat pahami itu dhamir itu. Insyaallah bisa Ibu. Baik, kita lanjut ke definisi takwil. Di sini ada yang tahu definisi takwil? Angkat tangan. Ada Ibu. Baik, Ibu minta kepada Melisa bacakan definisi takwil. Takwil adalah proses menafsirkan makna teks Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan makna zahirnya. Baik, terima kasih Melisa, benar sekali ya, tidak sesuai dengan dhamir. Jadi definisi takwil ini dia sudah ada dalam Al-Quran yang mana tetapi masih dalam keraguan, yang mana masih butuh pendapat-pendapat seperti tafsir, sedangkan zahir saja tidak. Zahir itu kan tadi tidak membutuhkan tafsir ataupun pengertian hadis-hadis, tapi sudah jelas dalam Al-Quran. Nah, takwil ini kebalikan dari zahir ini. Nah, contohnya nih, di dalam Al-Quran kan sudah diwajibkan seorang pencuri wajib dipotong tangannya. Apakah anak-anaknya ada teman yang mencuri tega memotong tangannya? Tidak, karena beginilah masih ada keraguan. Jadi takwil ini suatu keraguan ya. Gak mungkin nih Melisa mencuri kalau Selvina langsung memotong tangannya. Pasti butuh proses juga dan memaafkan teman yang mencuri, itulah disebut dengan takwil, masih ada keraguannya walaupun sudah ada penetapan hukumnya. Ada pun juga yang pertama mengakui aspek batinnya, itu mencari makna tersembunyi di balik makna zahir ini. Yang kedua, memperhatikan konteks, memahami makna teks dalam konteks historis dan sosial. Yang ketiga, menghindari penafsiran literal, mengutamakan makna yang sesuai dengan tujuan dan hikmah. Inilah definisi takwil. Next. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari apa itu zahir, apa itu takwil. Nah, kita masuk ke konsep fikih dan fuqaha. Nah, di sini anak ibu sudah tahu apa itu fikih? Nadia? Ibu. Ya, benar sekali. Apa tadi, Bu?
dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ada pun juga fuqaha adalah yang bertugas menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi tafsir ini dari Al-Quran tadi ditafsirkan oleh kitab tafsir ini yang mana menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun juga yang pertama itu fikih. Fikih itu untuk ilmu pengetahuan tentang hukum Islam. Yang kedua itu fuqaha. Nah, fuqaha ini biasanya para ahli fikih ya dia tuh menafsirkan lagi ke dalam hukum. Adapun yang ketiga itu sumber hukum. Pastikan ya anak-anak, ketika kita belajar konsep fikih dalam hukum pastinya ada sumber hukum. Sumber hukum itu yang pertama yang kedua hadis. Nah, itulah sumber hukum agama Islam itu tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis ini suatu kata yang sangat penting dalam agama Islam. Adapun juga fuqaha itu penerapan hukum, yaitu membuat keputusan hukum berdasarkan pemahaman fikih. Jadi kita menerapkan hukum itu sesuai dengan keadaan ataupun mempelajari ilmu fikih tersebut. Nah, kita lanjut kitab-kitab tentang kaidah zahir. Nah, banyak yang kita ketahui tentang kitab-kitab yang mempelajari kaidah zahir. Nah, yang mana kitab ini dibalaskan oleh para ulama terdahulu. Kitab-kitab ini menjadi rujukan penting dalam memahami dan menerapkan kaidah zahir dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama Anda bisa lihat di PPT yang kan. Yang pertama itu ada kitab penulis ketersediaannya. Nah, yang pertama kitab penulisnya itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini dalam kitab Al-Ummu tersedia dalam berbagai bahasa. Jadi Imam Syafi'i ini menuliskan ataupun mengumpulkan kitab Al-Ummu ini, dia banyak membahas tentang berbagai bahasa, dari bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa kitab-kitab lainnya yang disatukannya dalam kitab Al-Ummu ini. Ada juga Al-Bahar Al-Muhit, ini penulisnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tersedia dalam berbagai bahasa juga. Jadi hampir sama kepada Imam Syafi'i itu ia menyiapkan berbagai bahasa dalam kitab tersebut. Yang ketiga itu Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini ternyata penulisnya Imam Ibnu Qudamah, yaitu tersedia dalam berbagai bahasa. Jadi dari kitab Al-Bahr, Al-Mughni, jadi inilah sama-sama menjelaskan tersedia dalam bahasa yang cukup banyak dan luas. Next. Nah, ada pun juga kitab-kitab tentang takwil. Nah, takwil ini merupakan konsep yang kompleks dalam mendalam kitab-kitab tentang takwil, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang proses penafsiran makna tersembunyi di balik Al-Quran dan hadis. Jadi, takwil ini menafsirkan makna yang tersembunyi yang baik dari Al-Quran ataupun hadis. Yang pertama kita langsung bisa bacakan. Yang pertama itu tafsir Al-Quran, yaitu kitab tafsir karya Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Razi. Ya, yang kedua, Sabrina. Kenapa lanjut ke Susana? Hadis yaitu kitab hadis karya Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Kemudian ketiga, usul fikih, yaitu kitab usul fikih karya Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syadili. Nah, terima kasih anak-anak ibu. Jadi kitab-kitab tentang takwil ini banyak. Ada juga ya. Yang pertama itu tafsir Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga usul fikih. Nah, inilah yang menguatkan tentang kitab-kitab tentang takwil tadi, yang mana hukum itu kan masih diragukan, belum bisa ditetapkan yang Al-Quran telah jelaskan tadi. Lanjut. Nah, ada pun juga aplikasi kaidah zahir dan takwil dalam praktik keagamaan. Penerapan kaidah zahir dan takwil ini dalam praktik keagamaan sangat penting karena keduanya memberikan kerangka kerja dalam memahami dan menjalankan berbagai hukum dan ibadah. Nah, jadi zahir dan takwil ini sangat penting bagi kita ya anak-anak, bahkan mempelajarinya, menerapkan dalam kehidupan itu sangat penting karena ketika anak-anak ibu mengetahui kaidah zahir, kaidah takwil, maka bisa menyesuaikan kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Adapun yang pertama itu sholat. Nah, di sini kaidah zahir dan takwil itu dalam praktik keagamaannya pastinya ada sholat, puasa, haji dan zakat. Ini kan sudah termasuk rukun beriman apa Islam? Islam. Ya,
tadi kan apa? Sudah jelas ketentuan hukumnya, yang mana kan Al-Quran telah menjelaskan 5 sholat 5 waktu. Contohnya maka hukumnya sebagai kita umat Islam atau Muslim di dunia ini, maka kita mewajibkan ataupun melakukan sholat 5 waktu. Adapun juga takbir itu yang mana dia sudah terdapat dalam kitab suci Al-Quran, tapi masih ada keraguan dalam hukum agama Islam terkena tentang fikih, tafsir, hadis. Tidak mungkin kan tadi yang dicontohkan memotong tangan secara langsung. Itulah tentang kaidah dohir dan tafsir. Mungkin cukup sekian kita kepada anak-anak belajar haji, sukses selalu karena besok kita sudah memulai UAS. Jadi anak-anak pada semangat ya. Mungkin cukup sekian, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.